Dari yang dikasihi oleh Tuhan, di antara kita ini apakah ada yang pernah berurusan dengan pengadilan? Jarang ya. Jarang yang berurusan dengan pengadilan. Tetapi secara tidak sadar kita ini seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab yang suka mengadili. Tidak secara resmi di ruang pengadilan, tetapi di tempat umum, di jalanan, di kendaraan, di tempat-tempat pertemuan-pertemuan, kita sering melakukan pengadilan-pengadilan dengan menghakimi orang lain, dengan membicarakan kejelekan orang lain, dengan memfitnah, dengan ngerasani dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan sebuah pengadilan. Apalagi kalau kemudian diunggah ke media sosial, lalu tidak ada kesempatan untuk membela diri, tidak ada kesempatan untuk melakukan pembelaan-pembelaan. Kita seringkali mudah mengadili, mudah menghakimi orang lain. Saya teringat sebuah film berjudul Tilik. Tilik. Tahun 2018 kalau tidak salah. Film itu film Butejo. Ya, tokoh utamanya itu Butejo. Tilik itu ceritanya mau besuk Pick up. Bu Lurah sedang sakit, mau besuk ke rumah sakit. Satu ibu-ibu satu kampung naik truk pergi ke rumah sakit. Tilian. Di perjalanan itu ceritanya wah heboh. Butejo menceritakan tentang dia, gadis desa, kembang desa yang dianggap sebagai cewek gatel. Dia itu, kalau ceritanya, dia itu gaweannya apa toh? Kok saben dino mlebu metu ning hotel karo wong lanang, mlaku-mlaku karo wong lanang ning mall, akhir nyambut gawe iki apa kok barang-barangnya duwe barang-barang larang, motore anyar, HP-ne anyar. Aku ya ngerti lho, merek HP sing larang-larang. Butejo. Ya. Wah, lalu satu rombongan itu menceritakan tentang dia yang dianggap sebagai pengganggu keluarga di kampung karena tingkah lakunya. Semua kemudian menelanjangi, mulai dari pekerjaannya, mulai dari pakaiannya, harta bendanya yang dipakai, kemudian juga relasinya dengan orang lain, semua ditelanjangi di dalam perjalanan di truk itu, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, mungkin peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus menghadapi kasus perempuan yang berzina itu juga sama seperti yang kita alami, tidak jauh kalau kita menghakimi orang lain, kalau kita menuduh orang lain, kalau kita membicarakan orang lain, kalau kita mengulik apa saja yang dibuat oleh orang lain. Kita juga suka menghakimi, kita juga suka menghukum orang. Maka Yesus mau menegaskan kepada kita ketika dia didesak untuk bertindak, apa pendapatmu kalau ada
seorang yang ketahuan demikian ini, menurut hukum Taurat, orang ini harus dirajam, orang ini harus dilempari batu sampai mati. Seperti kasus Stefanus yang dilempari batu di luar kota Yerusalem sampai mati. Perempuan ini juga harus dilempari batu menurut hukum Taurat. Tetapi Yesus menegaskan apa tindakan Allah, yaitu pengampunan. Yesus menegaskan bahwa Allah mengampuni, Allah Maha Rahim. Ketika dia ditanya seperti itu, Yesus hanya menjawab, siapa yang tidak berdosa boleh melempar batu yang pertama kepada perempuan ini. Siapa yang tidak berdosa? Satu persatu mereka pergi karena mereka merasa tidak bersih. Mereka merasa saya juga berdosa. Saya ini juga punya salah, saya punya dosa. Saya tidak berhak untuk menghukum orang ini. Maka Yesus pun juga menegaskan kepada perempuan itu, aku pun tidak melempar batu. Nah, pengampunan itu tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi yang ditegaskan oleh Yesus adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata-kata ini penting supaya sesudah diampuni kita melakukan pembaharuan hidup. Sesudah diampuni oleh Tuhan, kita tidak berjalan seenaknya sendiri. Oh, Tuhan itu Maha Pengampun kok. Kalau begitu besok berbuat dosa lagi, nanti minta maaf lagi, diampuni lagi. Tidak. Tetapi kita diajak untuk memperbaharui hidup. Pengampunan yang kita terima itu kita tanggapi dengan sikap pertobatan. Maka inilah wujud dari kasih Allah yang itu nanti akan kita rayakan di puncak hari Jumat Agung ketika Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan, menebus kita semua. Pengampunan itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam tradisi Jawa itu sebetulnya nenek moyang orang tua kita itu juga sering menasihati tentang pengampunan. Nenek kakek-kakek kita itu dulu memakai 5 jari ini untuk menasihati anak-anaknya. 5 jari ini adalah anak-anak yang paling tua itu namanya jempol, lalu penuding ini yang suka marah-marah nih, ya, suka nuding-nuding orang loh, ini penuding, ini panunggul yang paling tinggi, penunggul ini si manis, jari manis namanya si manis, lalu ini namanya entik, jentik ya. Maka orang tua kita dulu menasihatinya begini, ente si penunggu paten ono. Ya, ini yang bilang ini si penuding ini, ente si penunggu paten ono. Si manis berkata, lah opo dosane? Dia jawab, dosane ngungkul-ungkuli. Lalu si jempol memberi nasihat, di ojo di wong tuwa kuwi malati. Itu nasihatnya orang tua supaya rukun, saling memberi pengampunan satu sama lain.
anak-anak dalam satu keluarga. Wong iki biasanya nyambut gawe bareng, kemana-mana bersama, nek ono barang abot ya diangkat bersama, sama berat itu alami bersama. Lah kok suatu hari sesudah bekerja keras ono ager-ager. Nah, si penunggul ini mangan ager-ager dhewe. Yang lainnya tidak diomani, tidak dibagi. Lalu marahlah si penuding ini, dia marah, partai nono, bunuhlah si penunggul itu. Karena apa? Karena dia ngumpul-ngumpuli, karena dia itu selalu menang sendiri. Lalu si jempolnya mengatakan, di ojo di wong tua iku malati. Jangan jadi orang tua itu bisa membawa tuah. Nah, ini pengampunan, semangat pengampunan, semangat kasih yang selalu diajarkan oleh orang tua kepada kita. Maka kita pun juga, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada minggu ini dan nanti kita akan memasuki pekan suci, kita diajak untuk merenungkan tentang kasih Tuhan yang nanti berpuncak pada kematian Yesus di kayu salib. Maka sekarang kita ngomong kepada teman yang di sebelah kanan kita. Ngomong ya pada teman di sebelah kanan kita. Ubur-ubur ikan lele. Jangan menghakimi ya Le. Jangan menghakimi ya Le. Yang sebelah kiri. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Ayo mengampuni ya Le. Ayo mengampuni ya Le. Itulah kita membawa semangat pengampunan kepada semua orang. Dengan pengampunan itu kita menjalani apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua. Mari kita saling mengasihi, diwujudkan dalam tindakan pengampunan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Terpujilah Allah yang hidup dan meraja ini dan sepanjang masa. Amin. Kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang demi Kristus dan dengan pengantaraannya telah memberikan kesempatan hidup baru. Puji khusus bagi seluruh gereja dalam tahun Yubileum ini. Bapa, Engkau telah menganugerahkan kepandaian pada manusia untuk menciptakan teknologi. Semoga semua umat menyadari bahwa teknologi baru yang diciptakan manusia bukan untuk menggantikan relasi antara manusia, melainkan untuk lebih menghargai martabat manusia dan mampu menghadapi krisis masa kini. Kami mohon, Kabulkanlah